Sebelumnya tema 1 dan tema 2 kita sudah mengadakan penilaian tengah semester. Semoga hasil ulangan kalian nanti mendapatkan nilai yang terbaik ya. Oke, sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Jika telah berdoa, silakan ambil buku paket tema 3-nya. Silakan dibuka subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Sudah siap? Jika sudah siap, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah kita akan masuk tentang sistem pencernaan hewan. Yang pertama adalah serangga. Ini adalah serangga ya. Jadi kalian bisa baca di buku paket kalian tentang sistem pencernaan hewan. Itu dimulai dari mulut, kemudian masuk ke esofagus. Esofagus adalah kerongkongan ya. Kemudian tembolok, habis itu ke empedal, kantung lambung, usus, kemudian dikeluarkan ke anus. Dari sisa zat-zat makanan itu dibuang ke anus ya. Itu singkat tentang sistem pencernaan serangga. Oke, selanjutnya adalah cacing tanah. Nah, dari cacing tanah itu terdiri sistem pencernaan terdiri dari mulut, faring, kerongkongan, tembolok, empedal, usus dan anus ya. Kalian bisa baca di buku paket kalian juga proses pencernaan cacing tanah. Ini adalah sekilas gambarnya. Oke, selanjutnya adalah ikan. Kemudian ikan adalah proses sistem pencernaannya dari mulut masuk ke kantong empedu, kemudian kerongkongan, ke hati, pankreas, lambung, usus, kemudian dikeluarkan ke anus ya. Selanjutnya adalah amfibi atau katak ya. Jadi sistem pencernaan katak itu terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar dan kloaka. Jadi nama sistem pembuangannya itu adalah kloaka. Katak itu punya kelebihan yaitu memiliki lidah yang sangat panjang dan lengket yang fungsinya untuk ujung lidah itu fungsi untuk menangkap mangsanya ya. Kemudian sistem pencernaan pada reptil. Jadi salah satu contoh hewan reptil itu adalah buaya. Jadi saluran pencernaan buaya itu terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus dan kloaka. Selanjutnya adalah apes. Apes itu sistem pencernaannya dimulai dari mulut, esofagus, tembolok, lambung kelenjar, empedal, usus halus, usus besar, rektum, kemudian kloaka. Penjelasan tentang apes ada di buku halaman 4 ya. Jadi fungsi utama lambung apes itu adalah untuk menyimpan makanan sekaligus mencerna makanan. Selanjutnya adalah saluran pencernaan mamalia. Jadi salah satu hewan mamalia itu adalah sapi. Jadi sapi itu saluran pencernaan dari mulut ke esofagus,
rumen. Rumen ini apa? Rumen ini adalah berfungsi sebagai gudang sementara bagi makanan yang ditelan. Jadi setelah rumen ini cukup terisi, sapi itu beristirahat. Jadi di dalam rumen inilah makanan bercampur dengan bakteri yang menghasilkan enzim selulase yang berfungsi untuk menguraikan selulosa dari rumen ke retikulum. Jadi dari retikulum ini makanannya diaduk-aduk kemudian dicampur dengan enzim yang dihasilkan oleh bakteri yang ada hingga akhirnya menjadi gumpalan-gumpalan yang masih kasar. Kemudian setelah dari retikulum akan ke omasum. Jadi makanan akan dihaluskan dengan bantuan enzim dan terjadi penyerapan air. Setelah itu gumpalan makanan tersebut diteruskan ke obamasum. Setelah dari obamasum ke usus halus, kemudian zat-zat sisa makanannya dibuang melalui anus. Selanjutnya adalah iklan ya, bukan iklan. Kita masuk ke selanjutnya ada iklan. Iklan adalah berita atau pesan untuk membujuk dan mendorong orang agar tertarik pada barang ataupun jasa yang ditawarkan. Iklan biasanya dipromosikan melalui media periklanan seperti televisi, radio, koran, majalah, internet atau sebagainya. Jadi ini adalah contoh iklan penawaran. Jadi kalau iklan penawaran pasti ada produk yang ditawarkan. Ini salah satu contohnya. Ya. Produk atau jasa yang ditawarkan. Kemudian iklan pemberitahuan. Kalau iklan pemberitahuan berarti fungsinya hanya untuk memberitahu orang lain. Ya. Selanjutnya ada iklan layanan masyarakat. Ini contoh adalah iklan layanan masyarakat. Seperti nyuruh cuci tanganmu, pakai sabun, kemudian seperti ini. Mau jadi apa saja, yang penting sekolah dulu. Sekarang masuk ke sistem pencernaan manusia. Jadi kita masuk tadi yang pertama sistem pencernaan hewan. Sekarang pembelajaran keduanya yaitu tentang sistem pencernaan manusia. Jadi ada organ tubuh yang berperan dalam sistem pencernaan. Yang pertama adalah ini apa? Ya, ini adalah mulut kita, ya. Ketika kita masukkan makanan ke dalam mulut, gigi akan menghancurkan makanan menjadi potongan yang lebih kecil dan kelenjar ludah memompa keluar ludah. Kemudian ludah atau adi itu mengandung enzim yang mengubah karbohidrat menjadi gula. Ketika ludah, gigi dan bagian dalam mulut mengubah makanan menjadi bubur, kemudian puting kecap di lidah memberitahu kita seperti apa rasa makanan itu. Gigi memiliki bentuk dan fungsi yang berbeda. Gigi seri berbentuk pahat di depan mulut. Ini untuk memotong makanan. Kemudian taring yang tajam mengunyah dan menusuk makanan. Geraham kecil dan geraham besar yang bentuknya atasnya datar mengunyah makanan menjadi lebih kecil dan halus, ya. Setelah itu, setelah masuk ke mulut akan dilanjutkan ke kerongkongan. Kalian bisa buka buku paket halaman 18 tentang penjelasan sistem pencernaan manusia. Setelah dari kerongkongan, kemudian dilanjutkan ke lambung. Jadi lambung ini adalah kantung yang dapat membesar
untuk menyimpan makanan. Jadi lambung mempunyai otot-otot yang kuat untuk meremas dan mengocok makanan serta mencampurnya dengan getah lambung untuk membentuk bubur kental yang bernama thymus. Getah lambung mengandung enzim dan asam klorida. Asam klorida membunuh kuman yang ada dalam makanan yang kita makan, sementara enzim pepsin dan renin mencerna protein di dalam makanan kita. Setelah dari lambung menuju ke usus halus dulu. Setelah ke usus halus, baru ke usus besar. Seperti biasa, setelah semuanya sari-sari makanan kemudian disalurkan ke seluruh tubuh, kemudian sisa-sisa zat makannya itu dikeluarkan melalui anus. Ya. Oke, tadi kita udah masuk ke macam-macam iklan. Sekarang kita lanjutkan tentang ciri-ciri iklan. Jadi ciri-ciri iklan pertama itu menggunakan pilihan kata yang menarik, logis, tepat, dan sopan. Ya, harus ya. Kemudian menggunakan pilihan kata yang mempunyai sugesti bagi halayak. Kemudian pilihan kata yang digunakan menunjukkan informasi utama yang dipentingkan. Kemudian menggunakan pilihan kata yang digunakan menunjukkan sasaran. Jadi, ini contoh iklannya. Jadi misalnya kayak gini. Dia jual iklan tapi ini ada bonusnya, harga spesial dari harga normalnya segini kemudian menjadi segini. Kemudian ada lagi berhadiah kalau belinya selama mereka nge-live secara langsung ya, mempromosikan secara langsung. Jadi ada bonusnya lagi. Jadi membuat orang itu tertarik untuk membeli produknya. Jadi syarat-syarat iklan pertama itu harus bersifat objektif dan jujur. Kemudian jelas dan mudah dipahami. Jadi jangan rumit kalau buat iklan, harus mudah dipahami. Kemudian yang pasti menarik perhatian banyak orang, kemudian tidak mengandung sara atau menyinggung orang lain atau pihak lain. Kemudian pesan disampaikan harus komunikatif, tidak membosankan. Kemudian yang pastinya harus berisi ajakan agar orang mau membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Oke, paham ya? Ciri iklan sama syarat-syarat iklan. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke menyanyikan lagu dengan tangga nada diatonis minor. Jadi, nada diatonis minor itu bernada dasar A sama dengan La ya. Jadi jaraknya itu 1,5. Ini udah pernah kita pelajari di buku tema 2 kemarin. Jadi contoh lagu nada diatonis minor itu adalah lagu Terima Kasihku. Ya. Kalian tahu kan lagu Terima Kasihku kan? Saya contohkan ya. Terima kasihku ku ucapkan pada guruku yang tulus, ilmu yang berguna selalu kau limpahkan untuk bekalku nanti. Jadi itu salah satu contohnya. Ada lanjutannya masih. Insyaallah. Jadi tangga nada diatonis minor itu tuh rata-rata lagunya bersifat sedih ya. Insyaallah itu di Quran surah An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya,
dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Sekian materi hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga anak-anak paham dan selalu jaga kesehatan ya. Sudah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.